Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pengadaan barang dan jasa, persembahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Daerah Istimewa Jakarta kembali hadir untuk Anda. Dan saya Roda Marianti, hari ini sudah bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa yang akan berbagi informasi kepada Anda terkait dengan peran teknologi dalam transparansi pengadaan. Ada Pak Inoki Asni, anggota Komisi C DPR DIY. Pak Inoki, kabar baik? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak. Kemudian ada Pak Andi Kurniawan, Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Daerah Istimewa Jakarta. Pak Andi, sehat selalu juga? Alhamdulillah. Selalu semangat. Siap. Berikutnya ada Pak Beta Yainal Amirin, penelaah kebijakan pengadaan barang dan jasa dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Mas Beta, siap berbagi informasi juga. Ini yang sering ketemu dengan UMKM langsung. Sering ketemu. Iya. Nah, para pemirsa, pengadaan barang dan jasa ini memang menjadi sebuah kebutuhan yang harus terus dilakukan dan dituntut untuk kemudian transparan, akuntabel, bagaimana agar kemudian dari pengadaan barang dan jasa nantinya penggunaan anggaran bisa optimal, benar-benar program yang dijalankan juga bermanfaat untuk masyarakat. Dan ini juga tentunya selalu menjadi sorotan di masyarakat. Nah, bagaimana agar kemudian pengadaan barang dan jasa ini semakin baik, semakin optimal, berbagai inovasi ini dilakukan, salah satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi. Nah, seperti apa pemanfaatan teknologi, peran teknologi dalam transparansi pengadaan barang dan jasa ini? Pak Andi dulu, gimana nih Pak Andi penggunaan teknologinya untuk kemudian bisa lebih optimal lagi, lebih transparan lagi? Oke, terima kasih Mbak Huri. Dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Istimewa Jakarta, kalau kita bicara terkait peran teknologi di dalam pengadaan barang jasa, sebenarnya itu sudah dari lama, karena kalau dulu mungkin banyak para pemirsa tahu, dulu kalau namanya pengadaan barang jasa itu kalau yang sudah angkatan agak lama gitu paham terkait pengadaan barang jasa itu secara konvensional. Jadi masyarakat masih dulu melihat pengumuman di koran, terus di papan pengumuman, kemudian harus memasukkan penawaran, dicemplungke ke itu, menunggu klarifikasi. Tapi lambat laun memang peran teknologi ini semakin terasa. Jadi dari yang konvensional kita beralih menuju peran pengadaan jasa melalui elektronik. Jadi sudah ada LPSE. Jadi sudah ada aplikasi yang memungkinkan kita untuk bertransaksi secara elektronik, dan itu mulai LPSE versi yang awal dulu sampai dengan yang sekarang. Dan sampai dengan saat ini memang sudah bertransformasi lagi terkait pengadaan barang jasa menggunakan peran teknologi ini. Ada yang namanya e-katalog. Tapi kalau kita bicara urgensinya atau dasarnya kenapa menggunakan teknologi, sebenarnya memang semakin ke sini kita butuh yang namanya transparansi. Transparansi di sini karena menjadi salah satu tujuan dari pengadaan barang dan jasa selain akuntabilitas. Di e-katalog ini yang saya bilang tadi peran teknologi, ini orang bisa mencari, kemudian bisa memilih dan bisa membeli barang-barang yang ada di situ. Hampir sama mungkin kayak kita sekarang toko-toko e-commerce itu, Mbak. Jadi contohnya seperti aplikasi hijau T, depan T belakang A itu, atau depan S belakang E itu, ya mirip-mirip seperti itu. Jadi semangatnya seperti itu. Jadi pengadaan barang jasa melalui toko elektronik. Di situ kita bisa memilih, mencari, dan transparansi di situ menjadi kuncinya. Siapapun yang masuk ke situ juga adalah penyedia jasa yang cukup kredibel, karena untuk masuk ke teknologi itu melalui e-katalog memang harus melalui persyaratan tertentu, dan itu semua juga sudah
digawangi oleh regulasi-regulasi. Ke depan mungkin kita tidak tahu peran teknologi seperti apa, yang kita harapkan mestinya jauh lebih baik daripada sekarang, kemudian juga mungkin lebih bermanfaat bagi masyarakat. Di situ juga sudah jelas barang-barang apa yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat dengan spesifikasi yang cukup jelas, kemudian yang penting dapat diakses dengan mudah, itu yang itu. Jadi hal-hal yang bisa menjadi yang selama ini menjadi kegelisahan dari baik itu dari penyedia jasa, baik dari kami, baik dari masyarakat, seperti praktik-praktik korupsi itu bisa tereduksi. Mungkin itu Mbak Putri. Gitu ya, betul. Dari praktik korupsi dan nepotismenya. Nah, mungkin gambarannya dulu nih dengan katalog elektronik ini tadi kan digambarkan bisa sama kayak toko-toko daring gitu ya. Nah, ini apa aja sih yang tercatat di sana sehingga kemudian orang ini bisa memantau apa kelebihan-kelebihannya apa, misalnya apa, kemudian ini harganya perubahannya terlihat langsung atau seperti apa? Mas Bita mungkin. Terima kasih Mbak Wuri. Mungkin jika dibandingkan ya dengan tadi yang disampaikan Pak Andi, metode pengadaan melalui tender atau melalui pengadaan langsung yang itu sekarang mulai beralih ke e-purchasing ya. E-purchasing salah satunya tadi juga sudah disampaikan Pak Andi, yaitu melalui katalog elektronik. Nah, di situ kalau Bapak Ibu yang masih awam dengan apa itu namanya katalog elektronik, memang lebih mudah untuk bisa membayangkan ya aplikasi seperti itu, seperti marketplace yang umumnya kita scroll lah ya di keseharian kita. Di situ kan harganya juga bisa langsung ditayangkan, bisa sewaktu-waktu disesuaikan, kemudian gambarnya, spesifikasinya itu sudah tanpa login pun sudah bisa, semua orang bisa mengakses gitu kan. Dan di situ pun ada fitur negosiasi juga, itu juga by system, itu juga itu tentunya lebih transparan ya. Apa sih yang penawaran pertamanya angkanya seberapa, kemudian membandingkan harga yang sudah tayang di situ juga. Oh, ternyata ini dengan spesifikasi yang sama memperoleh beberapa produk yang menjadi nominasi lah ya, nominasi untuk bisa menjadi kita belanjakan. Kemudian di situ ada fitur negosiasi. Dan itu pun semua sudah terakomodir di aplikasi yang sama gitu. Dan di versi 6 ini pun dibandingkan dengan versi yang lama kan juga pemerintah sebenarnya selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Yang sebelumnya itu masih terpisah ya dengan pembayaran yang masih offline. Sekarang di versi 6 ini bahkan nantinya pembayaran pun sudah dalam satu aplikasi yang atau website yang sama, itu seperti aplikasi Oranye Hijau tadi gitu kan. Sehingga di situ semua dari proses pemilihan sampai dengan selesainya pekerjaan itu pun sudah terintegrasi satu aplikasi seperti itu. Itu sih yang menjadi kelebihan ya. Kelebihan dari waktu pun tentunya lebih singkat ya transaksinya, seperti itu sih Mbak. Jadi ini jadi lebih simpel, apalagi dengan perkembangan dari versi katalognya sendiri. Jadi mungkin kalau secara konvensional ini mungkin masih bisa harga-harganya karena mungkin tidak ada jarak gitu ya, jadi mungkin masih bisa dimanipulasi spesifikasinya juga. Tapi ini secara e-katalog semuanya sudah langsung real time, bisa diketahui masyarakat luas. Jadi benar-benar ini kayaknya mungkin gini ya Pak ya, kalau ibaratnya zaman dulu nih masih bisa milih-milih pemenangnya mungkin yang dikenal. Nah, kalau dengan sistem ini udah nggak bisa dong, kan udah kelihatan semuanya. Ya, dan dari Pak Inoki sendiri, Pak Inoki ini dari Komisi C DPR RI, ya mungkin ini sudah ada pengadaan barang dan jasa yang berbasis teknologi ini semakin terbuka, semakin transparan, harapannya seperti apa? Terima kasih Mbak Putri. Jadi kami di Komisi C tentu sangat mendukung dengan inovasi yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa dengan pemanfaatan teknologi. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa dengan proses ini lebih cepat, lebih cepat, kemudian lebih akuntabel juga. Namun begitu tentu kita berharap penyedia yang ada di aplikasi katalog itu bisa melibatkan lebih luas UMKM di
DIY. Nah, bagaimana kemudian kita punya tugas bersama UMKM yang ada di DIY ini bisa terlibat masuk dalam produk-produk yang ditayangkan di e-katalog yang itu sebagai bagian dari peningkatan ekonomi di DIY. Dan dengan kecepatan tadi menggunakan teknologi, itu sebenarnya kita juga ikut berperan memutar ekonomi. Jadi misalkan di awal tahun nih, kalau dulu-dulu rata-rata kegiatan mulai berjalan di pertengahan tahun Betul. Tapi dengan teknologi ini kita berharap mulai awal tahun itu sudah ada pergerakan ekonomi yang itu didukung dari pelaksanaan pengadaan oleh katalog tadi. Saya kira gitu. Ya, Pak Andi, dari sisi waktu tadi kan lebih cepat, mungkin bisa digambarkan lebih rinci nggak Pak Andi atau Pak Beta, kalau misalnya dulu nih, kalau misalnya harus manual nih proses waktu untuk pengadaan ini berapa lama? Nah, ketika sudah ini apa benar-benar Januari sudah bisa langsung program dijalankan atau seperti apa? Kalau kita bandingkan, kalau kita putar flashback ke dulu jelas jauh lebih cepat ya. Tapi kalau kita kita dorong mungkin sebelum e-katalog ini bergulir di tahun 2020 berapa ya Mas? 2020 ya. Untuk jangka waktu baik itu karena untuk pengadaan barang jasa itu ada konstruksi, konsultansi, kemudian pengadaan barang, kemudian jasa lainnya, kemudian pengadaan yang dikecualikan itu kan banyak. Rata-rata masing-masing itu punya jangka waktu yang berbeda. Untuk pengadaan barang itu kurang lebih paling lama 1 bulan proses pengadaan. Kemudian untuk konstruksi juga kurang lebih 1 bulan. Konsultasi jauh lebih lama lagi karena ada 2 tahapan, melalui prakualifikasi, kemudian kita ke pasca kualifikasi. Jadi ada 2 tahapan. Kalau pengadaan yang dikecualikan lebih pendek lagi, tidak sampai dengan 1 bulan. Nah, dengan e-katalog ini, walaupun mungkin belum semua terakomodir, misalnya karena jasa konsultasi belum ada di e-katalog, belum ada. Jadi masih menggunakan seleksi, yang dimasukkan ke pilo kami. Tapi untuk konstruksi pengadaan barang itu sudah ada di e-katalog. Jadi 1 bulan itu kita bisa pangkas mungkin paling cepat antara 1 sampai 2 minggu. Itu sudah bisa berkontrak, sudah bisa terpilih, dan secara tadi Pak Inoki ngendikan angkutabilitasnya, karena yang masuk ke situ punya persyaratan harus berbadan hukum, kemudian legalitas juga harus sudah ada. Jadi kita bisa kontrol. Tapi kalau kita di aplikasi kuning orang sama hijau tadi kan kita daftar pun bebas-bebas saja. Bahkan saya punya akun sudah lama nggak saya isi, saya pengen jualan apa gitu, tapi nggak lama nggak saya isi. Itu orang biasa pun bisa bikin akun, bisa jualan. Tapi di sini tadi yang disampaikan Mas Beta memang kontrolnya memang di situ, kontrol dari kami, penyedia-penyedia yang bisa memasukkan tokonya di situ, masuk ke etalase itu memang harus sudah bisa kalau sekolahan itu ada filternya gitu Mbak, jadi sudah terakreditasi gitu. Jadi memang yang kami harapkan memang seperti itu, lebih cepat tapi juga tidak meninggalkan aspek-aspek tadi yang disampaikan Pak Inoki. Mungkin itu. Iya, jadi memang kemudian sistem pengadaan barang dan jasa ini secara waktu bisa lebih cepat, tetapi dari sisi kualitasnya juga tetap terjaga gitu. Betul. Ya. Dan itu tadi karena prosesnya lebih cepat, biar perputaran uangnya lebih cepat juga, semakin banyak dong UMKM yang dilibatkan. Nah, Mas Beta, ini untuk UMKM tadi kan Pak Inoki juga UMKM yang terlibat ini untuk pemerataan ekonomi juga, untuk meningkatkan ekonomi. Dari cara-caranya UMKM yang ingin masuk daftar di katalog ini mungkin seperti apa? Oke. Berarti bagaimana sih agar UMKM ini berpartisipasi berpartisipasi di pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mungkin yang pertama tadi pelaku usaha itu kan memang bermacam-macam ya, dari sisi legalitasnya, perizinannya itu kan macam-macam. Nah, di katalog ini kita itu juga dalam rangka digitalisasi juga itu sudah sinkronisasi dengan OSS juga gitu. Jadi Bapak Ibu memang pelaku usaha itu yang
ingin berpartisipasi di katalog itu tahapan awalnya tuh memang harus memiliki NIB dulu. NIB dulu nih, NIB di OSS. Ya. Karena jalan masuk untuk bisa mendaftarkan produknya di katalog itu memang sinkronisasi dulu dengan OSS gitu. Nah, di OSS ini itu kan juga membutuhkan adanya NIB. Ya. NIB itu juga permohonan untuk memperoleh NIB itu kan juga perlu legalitas. Kemudian nanti di situ dipastikan juga ada kalau yang berbentuk badan hukum ada akte, kemudian KTP, NPWP sehingga memperoleh NIB. NIB itu pun di situ nanti akan muncul KBLI ya, kategorisasi usahanya apa aja sih gitu. Dan itu pun di katalog pun sudah dikategorisasikan. Kita nggak bisa nih memasukkan produk yang tidak satu rumpun, misalkan mebler ya, misalkan meja kursi, kita nggak bisa dicampur dengan pengusaha material, semen, pasir itu nggak bisa. Sehingga kita di katalog ini kita buatkan pasar yang lebih general ya. Jadi kita sudah memastikan bahwa pasar-pasar yang kita bentuk di masing-masing etalase kategori ini adalah mereka kompetisinya di pengusaha yang sama gitu. Sama artinya tadi pengusaha mebler ya punya perizinannya mebler juga. Jangan diadu dengan pengusaha material yang jualan mebler gitu loh. Itu kan nggak legal nih. Perizinannya nggak sinkron nih gitu loh. Sehingga disitulah salah satu bentuk kita membangun kompetitif ya, transparansi, kompetisi, sehingga di situ harapannya adalah kita memperoleh penyedia yang terbaik lah dari sisi legalitasnya, produknya juga sudah baik gitu. Jangan penyedia makan minum ada kebutuhan semen terus kulaan semen gitu kan juga nggak masuk juga kan gitu kan. Itu mungkin di aplikasi yang sebelumnya itu memungkinkan seperti itu ya, memungkinkan nih. Nah, makanya sering berjalan waktu itu mulai dikoreksi. Kita pun ada tim patrolinya. Tim patroli ini tugasnya memastikan bahwa sesuai apa yang kategori ini penyedianya yang masuknya memenuhi syarat sebagai memang benar-benar tadi kategorinya sesuai. Kalaupun ditemukan kategorinya makan minum ternyata kemasukan semen ya kita take down seperti itu. Itu salah satu bentuk bagaimana kita itu untuk membentuk pasar yang kompetitif tadi, yang sehat seperti itu. Ini dari sisi ketika menggunakan e-katalog pun biar ini tetap juga bisa terdeteksi gitu ya, selalu ada tim yang memantau agar kemudian kualitasnya juga tetap sesuai dengan spesifikasi yang diterapkan di situ. Gitu. Ya. Dan kalau dari masyarakat sendiri, Mas, ini sejauh ini yang mungkin bertanya-tanya atau mungkin sebenarnya ingin juga memasuk ke e-katalog ini sendiri, sejauh ini konsultasi cukup banyak atau semuanya? Oh iya. Ini juga kita juga menyesuaikan ya teknologi yang kita mengikuti nih. Kalau pelayanan yang konvensional kan datang ke kantor, kemudian antrian, kemudian langsung bertemu dengan kayak CS-nya lah seperti itu. Itu kan metode yang konvensional ya. Kalau kita dengan segala keterbatasan ya kita juga terbatas ruang, kemudian timnya juga terbatas sehingga masyarakat yang atau pelaku usaha yang ingin mengakses informasi kan juga tentunya juga terbatas nih kalau ada space-nya juga kurang, sehingga kami pun membuat inovasi, kita bisa melayani via online gitu. Online-nya pun kita bisa media melalui Zoom, kita rutin nih Selasa Kamis kita buka lewat Zoom gitu kan. Jadi masyarakat pun nggak harus datang ke kantor gitu untuk bisa dilayani. Silahkan untuk bergabung Zoom. Linknya Zoom pun ada di webnya LPSE Jogja Prof, itu langsung bisa diakses tanpa perlu ada filter ya, masuk aja silakan, bertanya apapun silakan di situ. Gitu. Kemudian ada lagi kalau Selasa Kamis nunggunya kelamaan, kita ada Telegram juga, ada WA juga. Jadi sebenarnya kita membuka seluas-luasnya sih. Kita kira-kira media apa ya yang paling mudah diakses oleh masyarakat untuk bisa mengetahui atau berpartisipasi perihal PBJ ini, kita sih buka seluas-luasnya seperti itu. Tentunya ya itu semoga bisa dimanfaatkan secara maksimal ya. Kita tantangannya memang penyebar luasan informasi ini nih yang kita masih belum bisa tersasar nih kan.
Nah, semoga nih podcast ini seperti ini bisa membantu memasyaratkan kita lo bisa melayani online lo, nggak cuman harus offline. Ya, karena kasihan juga kalau yang bapak ibu pelaku usaha itu harus meluangkan waktu untuk berkunjung ke kantor antri gitu kan. Antri penuh gitu kan. Nah, itu harus itu sih kita juga sudah sebenarnya online pun bisa seperti itu. Iya, ini juga berbagai inovasi memanfaatkan teknologi informasi juga agar kemudian semakin banyak nih masyarakat kita yang terlibat langsung dalam pengadaan barang dan jasa, tidak hanya menunggu hasilnya tetapi juga terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kita masih akan kembali dalam perbincangan terkait peran teknologi dalam transparansi pengadaan bersama Pak Inoki Asmi, anggota Komisi C DPRD DIY, Pak Andi Kurniawan, Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan juga Mas Beta Jainal Amirin, Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Kami segera kembali. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast pengadaan barang dan jasa persembahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pak Inoki dari Komisi C DPRD DIY, Pak Andi dan juga Mas Beta dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Inoki, tadi sudah ada upaya nih dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa agar kemudian masyarakat ini semakin tahu bahwa mereka bisa terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Mungkin masih ada saran-saran agar kemudian semakin banyak lagi ini, atau mungkin perlu dukungan kolaborasi? Saya kira podcast ini termasuk salah satunya dalam agenda sosialisasi. Tapi ada hal yang saat ini masyarakat sudah melek media ya, baik itu melalui TikTok, kemudian melalui media yang lain. Saya kira ini perlu juga dilakukan oleh KPBJ untuk kemudian semua lini itu kita masuki. Termasuk kami di DPRD tentu bisa juga diajak untuk mensosialisasikan apa yang menjadi tadi disampaikan untuk proses UMKM bisa masuk sebagai penyedia barang dan jasa. Nah, kami tentu konsen ke sana dan mendorong melalui berbagai hal. Selain ya saat ini yang paling pas adalah media. Jadi kalau tadi proses pengadaannya juga sudah melalui e-katalog, kemudian kami di sosialisasinya juga mendorong pakai kemudian media sosial yang itu bisa menjangkau lebih banyak orang, dan kami yakin di DIY ini lebih banyak UMKM yang kemudian sudah paham media. Tapi bagaimana kita meluaskan jangkauan itu bisa menyentuh kepada mereka, sehingga semua OPD yang terkait saya kira harus kita kolaborasi, kita ajak bersama. Baik itu kami di DPRD tentu mendorong semua OPD, tidak hanya kemudian dari PBJ ya, tapi ada dinas koperasi, ada UMKM, itu kita libatkan semuanya, termasuk bagaimana menyiapkan UMKM itu tadi persyaratannya bisa terpenuhi. Karena kalau itu kemudian dibebankan ke pelaksana semua juga terlalu berat. Tapi kalau kemudian didorong oleh dinas perdagangan, dinas koperasi, itu kan perizinannya nanti lebih mudah. Jadi UMKM merasa dimudahkan, dibantu sampai kemudian bisa produk dia tayang di e-katalog. Pak Andi dan juga Pak Beta, mungkin sejauh ini ada kolaborasi dengan misalnya Dinas Koperasi UKM ketika mereka sosialisasi, terus sekalian sosialisasi katalognya jadi barengan gitu, apa mungkin belum ya? Sudah, Pak Andi. Sebenarnya itu yang kami harapkan, Pak Inoki. Jadi memang kita baru bicara terkait e-katalog ya. Kita belum bicara terkait peran teknologi lain karena
tema kita peran teknologi di proses. Padahal proses PBJ itu kita bisa mulai dari awal perencanaan, dari awal penganggaran. Jadi semua saling terkait, sampai dengan akhir di evaluasi. Di e-katalog sendiri tadi yang disampaikan Pak Enoki memang banyak hal yang terkait. Mas Bita tadi cerita untuk keluar di pelaku usaha punya NIB, untuk mendapatkan NIB pun harus punya A, B, C, D, dan itu sebenarnya bukan di ranah kami, itu ada di ranah dari dinas, untuk perizinannya di dinas perizinan, untuk UMKM-nya ada di dinas koperasi. Kemudian mungkin nanti kedepannya nanti apabila ada penambahan, misal personil nanti yang di perusahaan itu harus punya BPJS, berarti kita kerjasama sama dinas ketenagakerjaan. Terus apalagi banyak. Jadi sebenarnya di dalam proses PBJ ini OPD yang terkait itu memang banyak sekali. Kalau kita mau benar-benar menjadi PBJ yang berkualitas, ya dikeroyok. Memang harus dikeroyok. Kita bisa mengajak beberapa OPD lain, bahkan mungkin OPD lain itu karena punya instansi vertikal ya di kementerian. Di kementerian itu kadang-kadang mereka punya inovasi-inovasi terkait pengadaan barang jasa juga yang bisa diadopsi. Kita punya LKPP, tapi mungkin misal seperti Dinas PU punya Kementerian PU. Kementerian PU di dalam proses pengadaan barang jasa mungkin jauh lebih inovasinya jauh lebih bagus untuk nantinya yang bisa diadopsi oleh teman-teman LKPP, tentu dengan regulasi yang nanti disesuaikan. Karena nanti LKPP nanti berlaku untuk semua lini pengadaan barang, tidak hanya untuk Kementerian PU. Jadi banyak sekali. Mungkin tadi terkait Mbak, sistem informasi rancangan umum pengadaan itu bagian juga dari teknologi. Kemudian nanti kalau banyak sekali itu di kementerian itu terkait aset, kemudian mereka juga punya beberapa aplikasi terkait pembayaran dan lain-lain, itu banyak sekali yang mungkin kita bisa adopsi untuk kita masukkan sebagai bagian dalam proses PBJ ini. Tapi ya itu nanti kita tidak tahu ke depan mau seperti apa, karena di pengadaan barang jasa memang sangat dinamis sekali. Kadang-kadang itu muncul setelah ada masalah. Ini ada masalah nih, anunya apa? Solusinya apa? Berarti solusinya ini bisa nggak diaplikasikan ke dalam satu teknologi baru gitu. Biasanya seperti itu. Berarti munculnya itu karena ada masalah. Inovasi itu muncul karena ada masalah. Tapi yang kita harapkan memang tidak seperti itu. Jadi itu murni karena dinamika dari pengadaan barang jasa ini menuntut untuk ada perubahan, dan itu melibatkan peran dari teknologi. Mas Bita mau menambahkan? Memang saya sangat setuju ya tadi yang juga disampaikan Pak Andi sama Pak Enoki, bahwa memang pengadaan ini kan sangat terkait dengan beberapa urusan ya. Bahkan kita pun yang datang ke kantor itu nggak cuman, sebenarnya ditanyakan nggak cuman pengadaannya, tapi juga gimana bridge-nya itu seperti apa, legalitas seperti apa. Ini kan sudah sebenarnya kita mau nggak mau kita juga bisa menguasai apa sih yang menjadi ketentuan di dinas-dinas yang terkait gitu loh. Contohnya misalkan tadi yang disampaikan juga oleh Pak Andi seperti OSS gitu kan. Yang ke kami itu malah nggak berkonsultasi dengan pengadaan, tapi OSS gitu kan. Bridge-nya ini seperti apa gitu kan. Nah, sehingga memang setuju sekali kalau memang kita perlu adanya kolaborasi ya. Kita perlu nih menggandeng Dinas Perindustrian Perdagangan, kemudian Dinas Koperasi UMKM yang memiliki mitra pelaku usaha, kemudian OSS gimana perizinannya, karena memang teknologi setinggi-tingginya ya, secanggih-canggihnya, tapi kalau dari masyarakat atau pelaku usahanya itu tidak bisa mengikuti atau belum teredukasi, ya sama aja gitu kan. Cuman satu sisi aja nih, pemerintah sudah jalan jauh, tapi ternyata
pelaku usahanya masih belum paham nih Kijit, gimana ya cara ngakses? Nah itu kan banyak. Gimana cara masuk? Beberapa juga nih pelaku usaha yang apa sih OSS itu belum tahu. Nah mereka pun juga beberapa itu kenapa kita buka pelayanan online karena menurut kami juga mereka itu yang belum paham itu takut gitu, takut, ragu, malu untuk bisa bertanya memulai dari mana sih gitu loh. Karena mereka sudah melihat perizinan itu udah lihat ribetnya dulu gitu loh. Gitu loh Pak. Nah, sehingga dengan adanya kolaborasi kita memang harus jemput bola ya ke pelaku usaha. Nah, ayo kita bina, kita bimbing, kita edukasi, silahkan untuk bisa naik kelas seperti itu loh. Sehingga bisa efektif nih teknologi yang tinggi bisa efektif dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu. Betul. Jadi masyarakatnya juga memanfaatkan teknologi dan akhirnya benar-benar bisa masuk di katalog, bisa ikut dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tapi mungkin menambahkan Pak Enoki tadi yang terkait percuma kalau kita bikin sebagus apa tapi masyarakat tidak tahu ya Pak. Nah itu juga PR kami juga karena walaupun tadi kami membuka kanal-kanal untuk konsultasi, tapi untuk menyentuh sampai dengan mungkin di pojok Kulon Progo sana atau pojok Gunung Kidul sana, di Ponjong sana itu internet aja mungkin itu ya, internet aja naik turun, terus yang lain-lain memang butuh apa ya, sosialisasi atau apa yang mungkin kami tidak bisa menembus. Yang bisa menembus mungkin OPD lain. Tapi yang kami bisa lakukan tadi usulan bagus dari Pak Enoki terkait sosial media ya. Ini kami memang sudah ada beberapa sosial media tapi belum bisa kami optimalkan. Nanti tentu dengan kami menjadi eselon 2 ini di tahun ini nanti secara anggaran, secara yang lain mungkin jadi lebih optimal kami di dalam mensosialisasikan apa saja yang sebenarnya menjadi tugas fungsi kami, apa saja yang menjadi apa yang sudah kami punya yang masyarakat harus tahu gitu. Mungkin itu Mbak Putri. Iya. Pak Andi, ini kan selain mungkin e-katalog, kemudian juga cara pembayarannya juga sudah menggunakan sistem ini, apa saja yang dimanfaatkan dari teknologi untuk benar-benar mewujudkan transparansi ini sendiri? Sebenarnya kalau dari penggunaan aplikasi ini itu sebenarnya dari sisi transparansi sudah, kalau bagi saya pribadi mungkin dalam pernah untuk sebagai regulator atau fasilitator di pemerintahan ini sudah sangat cukup membantu untuk sisi transparansi. Jadi seperti yang dikatakan Mas Beta tadi, untuk memasukkan atau menjadi pelaku usaha di dalam e-katalog pun dia harus mempunyai A, B, C, D dan lain-lain. Tapi setelah masuk pun kita harus istilahnya di dalam mencantumkan harga di situ, masyarakat di situ atau kita sebagai nanti pengguna atau pemilih itu nanti bisa tahu di dalamnya spesifikasi apa yang mereka tawarkan, kemudian jadi apa yang kita inginkan itu di dalam etalase itu sudah jelas, tinggal kita klik di dalamnya nanti kualifikasi perusahaannya seperti apa, barangnya seperti apa, itu sudah jelas. Jadi tidak abu-abu lagi, jadi hitam dan putih. Kita tinggal minta harga segini cocok tidak dengan apa yang kita inginkan. Jadi dari isi transparansi menurut saya juga sudah cukup jelas kalau menggunakan e-katalog. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi yang tadi terkait teknologi lain yaitu sistem informasi pengadaan, itu di situ juga sudah cukup jelas apa saja yang OPD lain mau laksanakan di tahun berjalan. Di situ dari sisi pagu sudah dicantumkan, kemudian spesifikasinya seperti apa, proses pemilihannya seperti apa, kemudian mau dilaksanakan kapan, itu juga sudah cukup jelas. Jadi masyarakat bisa mengakses semuanya tanpa harus login itu tadi, bisa mengakses semuanya, bisa tahu. Jadi kami juga tidak akan menutupi apapun informasi sekarang sudah semakin canggih ya. Karena kalau semakin ditutupi itu semakin penasaran, orang semakin penasaran itu. Biasanya seperti itu, semakin ditutup itu orang semakin penasaran. Jadi kita buka saja seluas-luasnya, masyarakat bisa mengakses apapun dengan sirup, dengan e-katalog, mungkin nanti di
kita punya LPSE pun Iya. tanpa login pun kita bisa mungkin mengeklik di situ paketnya apa saja di situ yang kita bisa cari di situ. Dan sekarang pun banyak website yang terkait pengadaan barang dan jasa yang bisa mengakses LPSE itu. Jadi orang bisa melihat apa saja yang ada di situ. Fungsi pengawasan kan tidak hanya oleh DPRD, tapi fungsi pengawasan oleh masyarakat juga berjalan. Okay. Ya, tapi Pak Andi sejauh ini, karena tadi kan sudah terbuka, sudah transparan dengan teknologi-teknologi yang ada ini, mulai dari baik sirupnya ataupun juga katalognya tadi. Ini sejauh yang sudah berjalan di pantauan Pak Andi, ini mampu menurunkan berapa, mengurangi kebocoran-kebocoran atau penyelewengan yang seperti apa mungkin? Udah makin berkurang atau masih ada yang main-main di belakang juga? Gimana Pak Inoki? Kalau dari kami dari sisi pemerintah dari sisi pemerintah memang kami mencoba semaksimal mungkin, tapi ya namanya sistem ya. Apalagi teknologi kan pasti tidak sempurna 100%. Nah, itu sangat bergantung sekali pada apa yang namanya mesin ya. Mesin itu buatan manusia juga, bukan buatan Tuhan. Jadi berapa kali seperti sistem kami tahun berapa ya pernah kena itu di hack itu, karena memang posisi masih di kami untuk servernya. Sekarang semua sudah dioper ke Jakarta, ke LKPP pusat server di sana. Jadinya kalaupun nanti kena hack, yang kena seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya lokal saja. Jadi lebih aman, lebih safe, dan saya yakin untuk security di sana secara teknologi, secara itu pasti jauh lebih bagus daripada kita pegang sendiri di sini. Jadi dalam mungkin 1 atau 2 tahun terakhir ini, kalaupun ada trouble itu pun paling maintenance ya, cuman maintenance aja tahunan. Tapi sudah banyak berkurang sih sebenarnya kalau saya lihat. Cukup banyak berkurang dan cukup banyak membantu untuk peran teknologi ini. Okay. Dari Pak Inoki mungkin yang tadi teknologinya sudah ada, tapi kan tetap masih ada yang mungkin celah-celah. Baik, jadi area PBJ ini adalah salah satu area dari 8 area dalam NCP ya, yang di KPK yang sekarang ini dikembangkan. Nah, memang kemudian PBJ menjadi sorotan dari banyak pihak. Meskipun tentu kita harus menjawab itu dengan berbagai inovasi. Salah satunya sekarang yang sudah dilakukan dengan teknologi e-commerce tadi, e-katalog dan sirup dan seterusnya. Nah, tadi disinggung oleh Mas Andi soal sekarang sudah menjadi eselon 2, sudah jadi biro gitu. Betul. Nah, kemudian berimplikasi kepada, kayaknya tadi berimplikasi pada anggaran gitu. Kayaknya menyinggung-nyinggung ini, menyinggung kami di DPRD gitu kan. Nah, oke lah, kita akan support dari sisi anggaran gitu. Tidak hanya sekedar mengawasi, kemudian Mas Andi ini gimana begitu. Tapi bahwa menuju keterbukaan, menuju bisa dilakukan dengan lebih baik, baik dengan inovasi dan teknologi baru itu, ketika butuh anggaran ya kita dukung, kita upayakan bersama. Gitu. Apalagi sekarang sudah jadi biro sendiri, gitu. Betul. Dan semangatnya saya kira akan beda gitu. Semangatnya akan beda. Sudah menjadi biro. Nah, saya kira meskipun sudah teknologi, yang paling penting adalah komitmen. Gitu. Jadi bisa saja. Karena kalau kita bicara realita, ketika tadi disampaikan di situ ada saringan-saringan ya. Siapa nih yang boleh masuk nih ke bisa mengupload di e-katalog. Nah, saringan ini adalah manusia. Teman-teman yang kemudian melakukan bahwa perusahaan ini benar-benar baik, benar-benar kredibel, kualitasnya juga bisa terjaga atau tidak. Nah, itu menjadi penting gitu, dan itu dasarnya adalah komitmen dari SDM yang ada di PBJ ini. Karena begitu, Mbak. Ya, jadi ini juga untuk mengurangi potensi penyelewengan yang masih mungkin terjadi gitu ya, meskipun sudah memanfaatkan teknologi, komitmen dari nggak cuma PBJ sih, kayaknya mungkin dari OPD juga ya Pak Andi. Ini juga
diperlukan agar kemudian pengadaan barang dan jasa ini benar-benar transparan, bisa meminimalisir praktek-praktek korupsi, kolusi ataupun juga nepotisme. Nah, tadi juga terkait perkembangan dari teknologi ini juga dari e-katalog sendiri juga terus berkembang gitu ya, Pak Andi dan Mas Beta ya. Yang sekarang ini terbaru sudah menggunakan e-katalog versi 6. versi 6. Nah, mungkin bisa digambarkan lebih rinci dari perubahan ini seperti apa? Apakah kemudian juga berdampak untuk para penyedia? Oh iya. Baik, untuk di LKPP ya. LKPP kan sekarang fokusnya memang sedang berkolaborasi dengan Telkom. Ya. Untuk pengembangan katalog untuk yang next level ya. Dengan segala kelemahan katalog versi 5 kemarin itu sekarang sedang dikembangkan, dan per 1 Januari kemarin memang sudah diumumkan untuk bisa mulai digunakan seluruh Indonesia. Nah, apa sih kelebihan versi 6 dibandingkan versi 5 ini? Memang yang pertama di versi 5 itu memang tiap daerah itu kan memiliki kewenangan untuk mengelola masing-masing etalasenya. Ada etalase lokal seperti itu, katalog lokal seperti itu. Dan situ pun dengan pengadaan yang sama itu spesifikasinya macam-macam gitu. Nah, di versi 6 ini itu semua sudah diambil alih oleh KPP dan Telkom, sehingga spesifikasinya itu standar nih seluruh Indonesia. Yang sederhana aja misalkan mebeler ya, mebeler itu kan sudah ada ukurannya, ada itu bahannya apa, itu kan di versi 5 kemarin itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi nih untuk spesifikasinya. Nah, ini si KPP dan Telkom ini sudah meramu spesifikasinya standar gitu. Sehingga untuk pengadaan yang sesuai dengan prioritas ya, memang belum semua pengadaan yang dibutuhkan oleh instansi di seluruh Indonesia itu terakomodir di versi 6. Itu sambil berjalan akhirnya muncullah beberapa etalase kategori yang diutamakan atau lebih urgent untuk di pengadaan itu sudah mulai bisa ditransaksikan. Kemudian berikutnya adalah di versi 6 ini sudah termasuk tadi pembayaran itu sudah satu sistem. Sudah ya satu sistem. Yang kemarin kan di versi 5 ini selesai di kontrak aja gitu. Tapi pembayarannya offline juga gitu. Nah, sekarang lebih cepat juga, dokumentasinya lebih simple, ringkas. Itu tanda tangan pun sekarang tanda tangan digital gitu. Udah mengikuti perkembangan zaman ya kayaknya ya, udah lebih maju lagi nih gitu kan. Itu juga tantangannya kita perlu memasyarakatkan tantangan digital gitu kan. Nah, itu tadi yang tadi juga menyinggung tadi yang disampaikan oleh Pak Andi. Gimana nih pelaku usaha yang di remote sana gitu kan. Apakah itu bisa disamakan nih tingkat pengetahuan tentang teknologinya, itu kan juga tantangan juga gitu kan. Karena memang di sisi internal kami pun juga hal yang baru gitu kan. Kita juga di satu sisi di saat yang bersamaan kita perlu mengedukasi ke pelaku usaha agar bisa mengikuti nih gitu kan. Kalau enggak nanti ya seleksi alam, mana yang paham teknologi duluan lah dia yang akan laku gitu loh, akan eksis gitu kan. Itu juga perlu kita juga minta tolong pelaku usaha juga perlu membekali diri ya, update informasi tentang IT gitu kan. Ya minimal bisa ada juga loh yang login aja itu sulit gitu loh. Itu aja masih ada gitu loh. Login itu sulit, scan barcode aja belum bisa, itu juga masih ada gitu kan. Oh, ini kan gapnya memang masih jauh gitu lah antara yang paham dengan yang masih newbie lah gitu kan, newbie ya kan. Tapi itu tantangan kami kan, itu membuktikan bahwa memang masih banyak PR nih di kita untuk bisa mensosialisasikan teknologi ini gitu kan. Dan itu pun kami kan juga harapannya pelaku usaha yang terdaftar itu kan merata ya untuk transaksinya semuanya bisa berpartisipasi. Cuman juga kita melihat juga pelaku usaha ini mengupload produk itu juga ternyata tidak dibutuhkan oleh instansi gitu. Nah, itu kan juga sebenarnya pasar kan bertemunya antara permintaan dan penawaran ya gitu kan. Ketika yang ditawarkan itu tidak ada permintaan, ya kan sebenarnya tidak bertemu jual beli kan gitu. Sehingga
kalau boleh menyampaikan tipsnya ya, tipsnya pelaku usaha itu diawali dengan melihat sirup dulu. Ya. Itulah dindingnya pemerintah gitu kan. Yang dibutuhkan tuh ini gitu kan. Pemerintah tuh butuh ini, yang sederhana aja apa snack box itu ya. Yang tadi isinya gorengan dan lain-lain. Itu kan juga dibutuhkan oleh pemerintah dalam bentuk snack box ya. Tapi pelaku usaha itu ada juga yang menawarkan itu cuman gorengannya doang gitu. Ya kita nggak butuh gorengannya gitu kan. Tapi butuhnya adalah sudah dikemas dalam bentuk snack rapat gitu. Itulah yang kita butuhkan. Kalau pengadaan gorengan itu nggak ada gitu kan. Adanya snack. Nah, itu yang perlu tahu, ternyata di sirup itu butuhnya adalah snack rapat ya, isinya ABCDE gitu. Makan siang gitu kan. Juga catering gitu. Jadi nggak asal, menurut saya nggak asal upload. Aku punyanya ini, punyanya gorengan, punyanya Aqua misalkan yang malah sebut merek ya. Nah, air mineral gitu, nah, itu dikemas dalam satu bentuk paket yang disesuaikan dengan sirup. Oh, ternyata kebutuhannya itu nggak cuma gorengan nih. Ternyata dalam bentuk snack ya, snack rapat gitu kan. Nah, itu baru dapat terserap gitu. Iya, jadi ini memang masih butuh sosialisasi lagi ke pelaku UMKM juga yang masuk ke penyedia jasa di katalog ini untuk belajar dari apa sih, lihat cek sirupnya dulu, nanti kemudian disesuaikan dengan kebutuhannya, dan juga nanti kita akan lanjut lagi apa lagi yang dibutuhkan di e-katalog versi 6, penyedia ini butuh apa lagi. Kita masih akan kembali dalam perbincangan terkait pengadaan barang dan jasa, persembahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami segera kembali. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast pengadaan barang dan jasa, persembahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pak Inoki Asni, anggota Komisi C DPRD DIY, Pak Andi Kurniawan, dan juga Mas Beta dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lanjut lagi terkait dengan e-katalog 6. Tadi butuh tanda tangan elektronik, yang ini juga butuh biaya juga yang harus disediakan oleh penyedia. Kemudian juga pembayarannya sudah menggunakan sistem elektronik juga, begitu ya. Ini apalagi nih yang dibutuhkan penyedia dengan adanya perubahan e-katalog ke versi 6 ini, Mas Beta? Oh iya. Secara umum ya, yang beberapa persyaratan di versi 5 itu kan seperti tadi ya, NIP, kemudian KTP, NPWP itu juga dibutuhkan juga, masih dibutuhkan untuk bisa mengakses versi 6, karena versi 6 ini juga sebenarnya menarik data dari OSS gitu. OSS ini difikskan dulu karena memang masih banyak kendala di OSS gitu kan. Masih seperti NPWP-nya belum sesuai, kemudian KTP-nya masih belum sesuai juga. Itu juga perlu difikskan ketika mendaftar katalog, itu nanti sudah dipastikan bisa terdaftar di versi 6. Nah, itu pun untuk bisa mengakses itu kita membutuhkan akun yang baru nih. Ya sama sekali baru nih. Yang sebelumnya pelaku usaha ini untuk akses versi 5 itu kan menggunakan akun SPSE. SPSE itu untuk bisa mendaftar di katalog, entah sampai dengan tender, pengadaan langsung, itu menggunakan akun yang sama. Memang di versi 6 ini memang sama sekali baru, itu membutuhkan akun yang baru, namanya akun Inaprok gitu. Itu yang langsung dikelola oleh KPP dan Telkom, sehingga itu sih juga tantangannya seperti itu juga. Kita juga mensosialisasikan pembuatan akun baru. Akun barunya pun nggak cuma dari pelaku usaha, internal kita pun juga membuat akun baru nih gitu kan. PPK, kemudian PP, termasuk bendahara, yang kemarin bendahara tidak terlibat dalam aplikasi katalog yang di versi versi 6 ini terlibat nih. Bendahara ini di situ karena pembayaran langsung juga di aplikasi yang sama, itu bendahara juga perlu bikin akun juga, dan itu nanti juga ada kaitannya dengan kesiapan dari lembaga keuangan untuk bisa mensupport virtual account seperti itu. Itu juga perlu kartu kredit pemerintah, itu juga dibutuhkan di situ, sehingga
ketika saatnya pembayaran atau SPJ dalam pekerjaan yang sudah selesai, itu sudah langsung tersupport oleh perbankan seperti itu. Yang kemarin kan masih offline ya, jadi koneksi antara perbankan dengan katalog itu belum ada. Nah, sekarang sudah terkoneksi seperti itu sih. Itu yang hal yang baru, dan itu memang ya sambil jalan kita juga pahami bersama gitu. Itu Mbak. Ya, jadi Pak Andi mungkin sosialisasinya ini kan juga terkait PPK, berarti ke OPD juga. Betul. Biar kemudian ketika dijalankan, wajib dijalankan, udah siap semua, pendekatannya seperti apa? Lebih intens sosialisasinya. Selain sosialisasi ke pelakunya dari UMKM, masyarakat, ya gitu juga sosialisasinya ke OPD dalam hal ini ya bisa OPD-nya yang mulai dari kepala dinas sampai dengan pelakunya yaitu para PPK. Ini PR juga Mbak, karena di PPK itu untuk menjalankan ini, jadi menjalankan e-katalog ini, mereka itu juga harus paham sebenarnya bagaimana proses e-katalog ini berjalan, mulai dari ngekliknya gimana, kemudian negosiasinya gimana, sebenarnya sampai dengan kalau di e-katalog itu ada pemberian rating. Jadi kalaupun itu nanti sudah berjalan, kalau sebelum ngeklik pun sebenarnya harus tahu petanya e-katalog itu. Kita kan kalau e-katalog itu kita bicaranya kalau bisa yang termurah dan yang terbaik. Tapi kadang yang termurah itu belum tentu yang terbaik. Tapi memang kita bicara kalau pengadaan barang jasa kalau bisa yang termurah, karena bicaranya kerugian negara ya Pak. Atau kalau kita iso nopo punya 1.000, uang 1.000, kita butuh barang dapat 500 dengan spek yang sama, kenapa harus bayar 1.000? Kan itu. Jadi kita termurah dan terbaik. Nah, untuk mencari itu teman-teman PPK juga harus mungkin bisa 1-2 hari sebelum ngeklik itu mereka lihat peta di etalase itu kira-kira mana ya yang produk-produk mana yang sejenis, harganya sama, kemudian di screenshot seperti apa, kemudian habis itu diklik, kemudian kita komunikasi dengan penyedianya, yang ditawarkan seperti apa, kita lihat kualifikasinya, kemudian setelah diklik ada negosiasi seperti yang disampaikan Mas Beta tadi. Di negosiasi pun ada dasarnya, tidak sekedar sing penting mudun itu kan enggak, sing penting harganya berbeda enggak. Jadi harus di negosiasi pun kita juga lihat dari bisa harga pasar ataupun lihat dari spesifik barang yang ditawarkan. Jadi pengetahuan PPK tentang e-katalog ini juga harus semakin dipahamkan, semakin PPK harus belajar banyak juga. Mungkin banyak yang memilih untuk mending tender wae lah gitu. Tender wae, kasihkan ke Biro PBJ, nanti keluar hasilnya, kemudian kita laksanakan. Tapi dengan e-katalog ini kan harusnya lebih cepat, kan sebenarnya lebih transparan juga, lebih akuntabel. Tapi ya itu pilihan lagi seperti saya bilang tadi, pilihan mau tender atau e-katalog. Jadi tugas fungsi kita, saya punya Mas Beta di sini. Ini ya beliau yang paham banget terkait e-katalog. Mulai dari e-katalog versi yang sebelumnya 5, ada 4 ya. 4, 5, sekarang 6. Ini kami punya tadi kanal-kanal yang bisa untuk PPK mencari tahu versi 6 itu gimana. Ini ya HP-nya nggak pernah sepi dari WA sama Telegram tadi, karena banyak sekali yang konsultasi. Kita buka Zoom pun mesti juga banyak yang tanya. Jadi semakin ke depan memang saya harapkan banyak yang beralih ke e-katalog. Ya, saya harapkan seperti itu. Pak Inoki, ini kan perkembangan dari teknologi tadi, tujuannya semakin transparan, semakin bagus begitu ya. Tetapi kemudian
ada yang harus diikuti oleh mereka yang terlibat langsung, baik itu dari penyedia ataupun juga dari OPD dan juga dari PBJ sendiri. Ini ada saran seperti apa? Saya kira tadi sudah banyak disinggung Ya. oleh Mas Andi, Mas Beta. Jadi bahasanya tadi yang muncul keroyokan gitu kan. Keroyokan artinya kita bekerja bareng-bareng. Yep. Semua OPD punya ketugasan, kewenangan masing-masing yang itu bisa mendorong pelaksanaan PBJ melalui e-katalog itu berjalan dengan baik. Nah, memang kalau tadi Mas Beta menyampaikan tiap hari Selasa dan Kamis ya, dan Kamis itu sudah ada Zoom gitu dan ternyata responnya bagus, artinya masyarakat ini ternyata banyak yang kemudian ingin mengetahui itu, merespon itu. Tapi bahwa kami tentu ya Setda gitu secara umum dan tentu OPD-OPD ini kan selalu berkoordinasi. Nah, tinggal kemudian penekanannya adalah dinas A di bidang apa, di bidang perizinan misalkan. Kemudian di UMKM-nya dari dinas B. Tentu kita ini yang harus ditekankan selalu gitu. Jangan kemudian dibebankan pada Biro PBJ tok gitu kan. Biro PBJ sebenarnya tinggal yang soal teknisnya supaya UMKM bisa masuk. Ini ya UMKM dinasnya kemudian mendorong. Nah, kemudian perizinannya juga harus tanggap dengan kebutuhan ini gitu. Bagaimana mengajak teman-teman UMKM ini. Termasuk kemudian ya TKDN itu juga harus kita perhatikan juga. Termasuk kemudian kita memilih pengusaha di DIY ini yang yang sudah punya pemikiran untuk barangnya berkelanjutan. Artinya misalkan kita bicara soal sampah, kalau tadi dicontohkan snack box rapat gitu, nanti ada pilihan lagi Mbak. Snack box-nya ini isinya sampah nanti, misalnya ada plastiknya gitu kan, dengan yang tidak ada plastiknya kan gitu. Nah ini tadi harus menjadi perhatian juga. Ada nilai plusnya di situ. Sama-sama isinya gorengan tadi katanya Mas Beta, isinya gorengan sama lemper gitu kan misalkan. Tapi ini lempernya pakai bungkus plastik nih, yang ini pakai bungkus daun. Nah, ini saya kira perlu diperhatikan juga supaya bahwa kemudian barang yang diambil oleh teman-teman ini memperhatikan juga keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan pembangunan kita kan begitu. Ini juga tentu menjadi PR kita bersama. Tapi bahwa mendorong semua OPD untuk bisa melaksanakan dengan lebih baik, ya tidak harus semuanya kemudian e-katalog gitu Pak Andi ya. Memang kemudian ada tender yang itu juga dilindungi oleh aturan kan gitu ya. Tender ya tetap ada tender yang bisa dilaksanakan, kemudian mana yang bisa didorong melalui e-katalog. Tapi kesiapan teman-teman PPK, apalagi saat ini PPK kan tidak hanya dibatasi 1 tahun anggaran kan, bisa bisa lebih dari 1 anggaran kan. Artinya PPK ini kemudian mengetahui itu juga punya waktu. Dia melaksanakan ketugasan selaku PPK tidak lagi pada 1 periode anggaran, tapi kemudian bisa 2-3 tahun selama dia menjabat di situ. Saya harap itu. Termasuk juga mungkin dukungan dari Kominfo kali ya Pak ya, yang UKM-UKM tadi biar bisa lebih mudah untuk mau daftar e-katalog. Sudah pernah ada komunikasi ke sana Pak Andi? Sudah kemarin kalau terkait Kominfo itu kita juga salah satunya kan Zoom itu juga kita support dari disupport oleh Kominfo nih yang bisa mengakses itu biar lebih banyak juga ada kapasitasnya juga minimal gitu. Itu salah satunya seperti itu. Nanti mungkin kita bisa mungkin kolaborasi sosial media mungkin ya kita itu mungkin kedepannya lah nanti kita menjadi beberapa referensi yang bisa kita pakai. Juga lembaga keuangan tadi tadi versi 6 itu kan sudah pembayaran langsung. Nah, lembaga keuangan juga harus dilibatkan karena mereka juga punya binaan-binaan pengusaha yang itu punya kedekatan justru kan itu. Nah, lembaga keuangan ini harus kita ajak aktif. Terlibat aktif. Sehingga semuanya terlibat langsung, aktif, komunikasinya juga bagus, kolaborasinya juga bagus, sehingga kemudian benar-benar transparansi yang diinginkan ini tidak merepotkan, tetapi benar-benar semua bisa berjalan dengan baik. Dan langsung saja kita sudah di penghujung perbincangan kita. Mas Beta dulu dah, mungkin ada pesan untuk pelaku UMKM yang mungkin ingin bergabung dan juga koperasi Mas. Koperasi kayaknya mungkin masih belum baik atau emang nggak ada? Oh ya, dinas koperasi. Koperasi UMKM. Yang mau terlibat. Ya, silakan Bapak Ibu
pelaku usaha baik itu perseorangan ataupun koperasi ataupun kecil, kita terima semua nih apa yang menjadi keluhan atau hambatan, kita silahkan untuk bertanya langsung ke kami. Kita sudah sediakan tempat offline ataupun online. Silahkan untuk bisa mengakses informasinya di lpse.jogjaprof.go.id. Di situ ada informasi apapun. Kalaupun memang ada kebutuhan informasi lain atau kanal lain, agenda lain, silahkan untuk bisa disampaikan ke kami, untuk bisa sebisa mungkin kita support lah kebutuhan tentang informasi terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Siap. Oke, Pak Andi, monggo. Tadi kalau UMKM sudah disinggung sama Mas Bita, mungkin saya lebih banyak terkait topik pada kali ini itu peran teknologi ya. Yang saya bayangkan ya, memang penggunaan teknologi untuk pengadaan barang dan jasa ini ya semakin ke depan. Yang saya harapkan seperti saya, Mas Bita ini sudah tidak dalam bentuk manusia lagi ya, itu sudah dalam bentuk kecerdasan buatan. Ya, jadi semua ke depan itu pengadaan barang dan jasa itu bisa digunakan penggunaan teknologi yang seutuhnya. Jadi tidak ada lagi konvensional, mungkin yang kalau dulu ketemu gitu kita masih komunikasi, tapi yang ke depan ini penggunaan teknologi juga sudah sepenuhnya. Jadi kemudian yang saya harapkan juga ke depan, teknologi ke depan itu ya kita di dalam membuat satu regulasi itu adalah based on data. Jadi based on data, misalkan apa yang kita buat untuk tahun depan itu berdasarkan analisis data yang ada di tahun ini. Jadi pengambilan keputusan, kemudian apakah ada resiko penyimpangan di e-katalog, kemudian polanya seperti apa. Jadi yang mungkin tadi Mas Bita mebel ini ternyata isinya ini. Jadi kita semua pengambilan keputusan itu based on data ya. Kami harapkan ke depan nanti pengembangan e-katalog kemudian atau mungkin ada aplikasi lain itu ada analisis datanya. Jadi sudah keluar rekomendasinya seperti apa. Jadi teknologi ini kami harapkan ke depan bisa membantu proses pengadaan barang dan jasa sehingga bisa berkelanjutan seperti yang Pak Inoki sampaikan tadi, tidak hanya bicara pengadaan klik sudah selesai tapi meninggalkan masalah di belakang Pak, ternyata sampahnya jadi di proses ini pun kita pantau apakah nanti endingnya itu tidak meninggalkan masalah di belakang. Mungkin itu Mbak, matur nuwun. Pak Inoki. Terima kasih Pak Budi. Jadi pola kemudian kita menggunakan teknologi dalam PBJ ini tentu juga kita harus memegang prinsip dalam pengadaan, prinsip akuntabilitas, prinsip efisiensi, gitu. Kemudian bagaimana semua PBJ ini sesuai dengan aturan yang ada, itu paling penting gitu ya, sesuai dengan aturan yang ada. Dan alhamdulillah aturan itu saat ini sudah mengakomodir teknologi. Nah, hal yang paling penting adalah soal inovasi saya kira nanti. Tentu sekarang kemarin versi 5, sekarang versi 6, tapi saya yakin nanti ada hal-hal yang kemudian perlu inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di PBJ. Nah, inovasi ini adalah kecepatan seorang leader untuk kemudian menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Nah, ini menjadi penting dengan tidak melupakan prinsip-prinsip pengadaan tadi, yang gimana harus akuntabel, gimana harus efisiensi, kemudian bagaimana harus cepat begitu. Itu harus tetap diugemi gitu ya oleh seorang leader di PBJ. Saya kira begitu, Pak. Jadi pemirsa, terkait pengadaan barang dan jasa, peran teknologi dalam transparansi pengadaan
Ini tentunya nanti akan terus berkembang. Kalau sekarang sudah di katalog 6, nanti akan mungkin ada inovasi-inovasi baru yang untuk semakin terus menciptakan pengadaan barang dan jasa yang semakin efektif, efisien, transparan, dan juga semakin kecil penyimpangannya atau bahkan zero kecurangan di sana. Dan tentunya juga tetap pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan. Dan ini selain dari inovasi dari teknologinya, juga tetap prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang harus tetap dipegang, serta butuh kolaborasi dari semua pihak lintas sektor agar pengadaan barang dan jasa yang berkembang menggunakan teknologi ini juga bisa diikuti oleh seluruh stakeholder terkait, termasuk juga masyarakat yang akan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Demikian podcast kali ini bersama Pak Inoki Asmi. Terima kasih Pak Inoki. Sama-sama. Pak Andi Kurniawan, terima terima kasih. kasih. Dan juga Mas Beta Yenal Amirin, terima kasih sudah berbagi informasi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk para pemirsa. Sampai ketemu lagi di podcast pengadaan barang dan jasa berikutnya. Syurida Marianti, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.